Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 30 Januari 2023. Untuk IHSG koreksi turun 0,38% ke level 6.872 ya. Jadi untuk IHSG hari ini nutup gap. Kemarin Jumat kan open gap atas, jadi hari ini udah ketutup ini gapnya. Tadi sempat turun cukup dalam sih, cuman ditarik naik lagi dan ini close di area support ya. Ini supportnya kan di area 6872, 6874 lah area situ. Kita lihat aja di awal market kalau langsung hijau ya, mudah-mudahan untuk IHSG bisa naik ya. Jadi ini turun nutup gap aja, mudah-mudahan sih seperti itu. Coba kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 30 Januari. Secara keseluruhan IHSG hari ini sebenarnya untuk asingnya sih sebagian masih masuk ya. Ini kalau kita perhatikan malah lebih banyak yang masuk. Yang keluar paling banyak untuk asingnya di saham Bank Mandiri net sell 139M dan Bank BRI net sell 86M ya. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada MTKA. Asing net buy 124M cukup menarik ini untuk MTKA karena untuk harga sahamnya kan hari ini koreksi itu 1% lebih, tapi untuk asingnya malah net buy lumayan banyak 124,3M. Selain di MTKA hari ini asingnya juga masih masuk lagi di saham Telkom 89M ya. Jadi setelah 1 minggu kemarin asingnya entry di saham Telkom, minggu ini ya hari Senin asingnya masuk lagi 89M. Mudah-mudahan untuk hari selanjutnya asingnya terus masuk ya di saham Telkom. Selain itu asingnya juga masuk di saham Antam, ASRI, BBNI, Goto, BBCA ya. BBNI, BBCA asingnya masih masuk. Kalau lihat transaksinya sih hari ini sebenarnya ya lebih banyak yang masuk ya untuk asingnya kalau kita perhatikan. Jadi mudah-mudahan untuk IHSG besok langsung hijau ya, itu harapan kita. Kita lihat aja besok kalau langsung hijau berarti ya turun nutup gap aja untuk hari ini. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BCA ya. BBCA. Dan untuk saham BBCA hari ini close di harga penutupan yang kemarin, jadi masih konsolidasi di area sini-sini aja. Tadi sih sempat turun ke level sini ya. Belum nutup gap sih, jadi kurang bagusnya itu untuk saham BBCA ini naiknya kemarin Jumat itu ninggalin gap dan hari ini juga belum nutup gap di area sini. Untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya BBCA hari ini aslinya masih net buy. BBCA untuk aslinya net buy 42,4M, nggak banyak-banyak banget ya untuk kelas BBCA. BBCA hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan ya ini yang net buy sama net sell ini kalau kita perhatikan hampir balance ya, hampir sama. Dan yang masuk paling banyak itu KZ, ZP, RX, AK mereka asing. ZP-nya ZP asing net buy 108M, KZ net buy 72M, AK net buy 24M. Ini versi asing ya. Kemudian untuk asingnya yang jualan ada YU, BKCS, cuman secara keseluruhan untuk asingnya lebih banyak yang masuk. Dan untuk lokalnya yang keluar ODZP, DR, yang masuk RX. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan sih untuk besok masih kayaknya konsolidasi dulu ya untuk Bank BCA. AVG-nya ZP di 8672. Ini kelas di 8.700. Jadi gimana ya untuk saham BBCA? Menurut saya sih paling masih konsolidasi ya. Ya ada sini-sini aja, kalaupun naik ya resisten terdekatnya di 8.825, bisa breakout di atas itu bisa melanjutkan kenaikannya ya. Tapi yang kurang bagus itu untuk BBCA ninggalin gap up ini di area 8.475an ya, ini ninggalin gap. Paling masih konsolidasi kalau lihat transaksi hari ini untuk saham BBCA besok. Untuk selanjutnya kita cek saham BBRI. Dan untuk saham Bank BRI masih berada di range konsolidasinya ya, di area 4.590 sampai 4.680. Jadi tadi sih sempat nyentuh
4680 cuman belum berhasil breakout ya, masih tertahan, mungkin nunggu laporan kuartal 4-nya keluar gimana. Kalau kemungkinan sih bagus kalau menurut saya ya. Ya udah ya, yang udah itu kuartal 4 biasanya paling bagus. Jadi kemungkinan untuk saham Bank BRI setelah laporan kuartal 4 bagus dan emang bagus ya, ada setelah laporan kuartal 4-nya keluar dan emang bagus ya, ada kemungkinan untuk sahamnya naik ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Coba kalau kita cek untuk transaksi Bank BRI hari ini. Untuk aslinya sih masih net sell, cuman nggak terlalu banyak ya. Untuk sekelas BBRI net sell 80, lumayan sih. 86 M ya net sell. Hari ini tanggal 30. Dan kalau kita perhatikan untuk Bank BRI hari ini cukup liquid ya, cukup ramai karena valuasinya itu 1 triliun lebih. Cukup ramai untuk saham Bank BRI. Bank BRI hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan dulu, ini kita cek di distribusi ya. Sebenarnya ini ZP BK net sell. ZP net sell 180 M, BK net sell 152 M. Dan untuk ZP-nya ini ZP versi asing, BK-nya juga asing ya. RX YU asing juga net sell, ini yang asingnya yang jualan adalah ZP BK RX YU. Dan yang masuk di saham Bank BRI paling banyak CS ya, masuk 127 M, AK masuk 73 M. Jadi untuk asingnya sih net sell ya hari ini di saham Bank BRI. Kalau lihat transaksi hari ini, market maker utamanya YU, ZP, BK, ketiganya net sell, walaupun untuk YU ini cenderung scalping, trading ya. Valuasinya 400-an M dan cuma net sell 10,9 M aja. Jadi buat patokan aja untuk saham Bank BRI. Area sini ya, resistennya 4680, bisa breakout di atas itu ya, bisa melanjutkan kenaikannya ya. Paling untuk besok sih masih konsolidasi dulu di range area 4590 sampai 4680. Kalaupun sampai jebol support yang ini, itu buat patokan aja, semoga nggak jebol di area sini ya. Soalnya di area 4550 udah 2 kali mencoba breakdown, cuman gagal ini. Jadi range konsolidasi untuk Bank BRI kalau setelah histori di range area 4550 sampai 4680. Mungkin kesempatan buat entry ya, tapi tetap disclaimer ini hanya ya, menurut saya sih bagusnya di range area 4550 sampai 4590 kalau mau entry ya untuk harga saat ini. Kemungkinan sih konsolidasi habis itu naik ya. Menurut saya sih seperti itu skenario-nya, kita lihat aja ke depannya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Semoga aja harganya masih dijaga di atas 4550. Selanjutnya kita cek saham GoTo. Dan untuk saham GoTo hari ini turun ya, dan ini masih berada di range konsolidasinya, walaupun koreksi 3,42% masih berada di atas 111 ya. Semoga aja nggak jebol dan bisa mantul naik ya. Kalau lihat transaksinya untuk aslinya juga masih entry masuk. Hari ini di saham GoTo untuk aslinya masih masuk ya, masih masuk 51,7 M, cukup menarik. Dan kalau kita dalam 1 minggu kemarin dari tanggal 24 untuk aslinya terus entry, terus masuk, udah net buy 273,5 M kalau kita cek dari tanggal 24 Januari. Jadi kemungkinan untuk GoTo ya skenario-nya akan konsolidasi habis itu breakout ya. Harapan kita sih seperti itu, tapi kedepannya ya kita ikuti aja. Selama aslinya nggak keluar sih masih berani hold ya, mungkin untuk saham GoTo. Tapi ya disclaimer, GoTo hari ini tanggal 30 yang masuk ada CC masuk 46,2 M dan CC-nya ini CC versi asing ya. Asingnya selain CC yang masuk di saham GoTo ada AK, BK, KI. Yang keluar ZP, LG, Gazet, cuman secara keseluruhan untuk aslinya net buy di saham GoTo. Dan kalau kita cek dari awal tahun untuk GoTo itu cenderung, ini kita bisa lihat bareng-bareng di akumulasi asing ya, AK, BK, ZP, dan untuk CC-nya juga mulai entry setelah sekian. Kalau kita cek dari tanggal awal tahun sih untuk CC-nya net sell 200
27M, cuman dalam 1 minggu terakhir ini untuk size-nya udah masuk lagi ya, udah mulai entry ini masuk 125M. Kalau kita cek dari tanggal 24 kemarin, jadi cukup menarik untuk saham Gotoh. Kalau mau entry sih, ya ini koreksi sampai 113 itu sebenarnya kesempatan ya, tapi ya nggak tahu juga ke depannya gimana. Menurut saya sih harganya masih akan dijaga di atas 111 ya, pastikan aja nggak jebol di bawah 111. Kalaupun sampai jebol ya support selanjutnya ada di 108. Oke, itu untuk saham Gotoh, skenario-nya mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini, habis itu breakout ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi, apalagi untuk aslinya juga masih terus masuk ya. Perhatikan aja level ini untuk besok 111, semoga nggak jebol. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat area sini kalau ada yang jaga harga. Selanjutnya kita cek saham S Hardware. Udah beberapa kali kita nggak cek saham S Hardware, dan untuk harga sahamnya hari ini naik tipis 0,40% ke level 498 ya, dan ini harga pembukaan juga. Karena untuk S Hardware hari ini sedikit open gap atas, opennya ya di 498. Sempat turun dikit, naik dan turun lagi. Secara teknikal support terdekatnya di 488 dan resistennya di 514. S Hardware hari ini tanggal 30. Ada yang masuk 6M ini si YP, dan YP ini yang jadi market maker utamanya ya di saham S Hardware kalau nggak salah, iya kan YP net B6M, AVG-nya di 500, berarti posisi saat ini untuk YP AVG-nya floating loss 2 poin ya, jadi kemungkinan sih menurut saya besok untuk saham S Hardware masih ada kemungkinan naik. Kalaupun koreksi, kalau sampai koreksi ke area sini 488 itu sebenarnya malah kesempatan buat entry ya. Kalau ada yang jaga harga, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya. Soalnya untuk YP ini itu hari ini net B6M, dan ya seingat saya sih untuk YP ini nyangkut lumayan banyak sih di harga atas di S Hardware ini. Untuk hari ini aslinya net sell ini dari tanggal 24 net sell ya. Untuk hari ini untuk aslinya masih net sell 7,7M sih untuk saham S Hardware. Itu sih yang kurang bagus. Ya perhatikan aja level ini kalau mau entry ya, dekat-dekat 488. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini masih konsolidasi di bawah ya. Hari ini sih candlenya merah, turun ya, jadi turun 1,63% untuk saham Adaro. Sempat nyentuh support ya, sempat nyentuh 2980, cuman ditarik naik lagi ini untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro aslinya net sell 22,2M. Adaro hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan sih untuk Adaro didistribusi ya, ini malahan yang jualan DX, SQ, ZP ya. DX net sell 25M, SQ net sell 12M, ZP net sell 11M-an, dan yang masuk YP paling banyak 11M-an. Untuk aslinya juga net sell ya, jadi untuk saham Adaro masih didistribusi, jadi perlu hati-hati. Nah, kalaupun naik ya paling nutup gap di atas ini kemudian koreksi turun lagi ya. Menurut saya sih seperti itu. Jadi wait and see aja dulu untuk saham Adaro untuk besok ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk support terdekatnya sih setelah victory di arah sini 4980. Jebol di bawah itu untuk support selanjutnya ada di 2930. Kalau menurut saya sih kalau ya transaksi hari ini juga masih didistribusi untuk saham Adaro, paling kalau nggak konsolidasi ya malah bisa turun untuk saham Adaro, jadi mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Nah, selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG gapnya udah ketutup hari ini ya. Kalau yang Adaro tadi kan belum ketutup sempurna, tapi untuk ITMG udah ketutup gapnya hari ini. Hari ini tadi sempat ke area sini yang 36.525 nutup gap yang di area sini, jadi gapnya ini udah
ketutup gap yang tanggal 25-26 Januari ini sudah ketutup hari ini. Walaupun untuk sama ITMG hari ini minus ya, minus 1,25%. Coba kita cek untuk transaksinya ITMG. Hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ini si AK net B 18,7M dan AK-nya ini AK versi asing. Cuman sebagian aslinya juga jualan ya, KZ, YUBK, net sell versi asing. Jadi kalau setelah keseluruhan hari ini untuk ITMG aslinya masih net sell 5,4M ya. AK berani masuk ya. Coba kita cek dari awal tahun untuk AK-nya gimana. Kalau dari awal tahun untuk AK di saham ITMG ini net B 508,9M ya. Cuman kalau kita perhatikan di distribusi ini sebenarnya untuk ITMG AK AVG-nya di 35.948. Floating loss ya di arah sini 35.900-an. Untuk besok untuk saham ITMG ya sepertinya masih konsolidasi di arah sini ya. Perhatikan aja level berapa ya kalau untuk saat ini. Ya kalau bagusnya sih kalau mau entry di saham ITMG untuk saat ini ya bagusnya nunggu di range area ini aja. Antara 34.100 sampai 34.350. Itu area support kuatnya sih, kemungkinan sih masih akan mantul di area situ kalau menurut saya. Dan untuk harga saat ini sih di area sini ya. Untuk besok ya jangan buru-buru entry, lihat kondisi market dulu, mending wait and see aja ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham SMDR. Yang hari ini turun lagi ya, jebol support ya, support 2290 jebol dan close di 2260. Padahal besok stock split ya. Berarti nggak sempat nyentuh resisten di area 2500-an. Coba kita cek ya untuk saham SMDR. Banyak retail yang punya barang SMDR ini. Kalau kita cek hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan ini didistribusi oleh ZP dan AO ya. ZP-nya itu ZP lokal sih, ZP AO lokal yang hari ini distribusi di saham SMDR. Dan market-market utamanya juga scalping, YP, belum ada yang akumulasi lah ya. Jadi untuk besok gimana kalau stock split 1:5 ya. Coba kita hitung. Berarti di harga 452 ya. Mudah-mudahan bisa naik ya habis stock split. Untuk saham SMDR kalau ya transaksi hari ini sih kurang ya gimana ya, kurang meyakinkan ya sih untuk besok. Coba kalau kita cek dari 1 bulan terakhir ini dari awal tahun untuk saham SMDR juga ini kita bisa lihat bareng-bareng nggak ada yang akumulasi banyak ya. Jadi kalaupun naik itu menurut saya sih ya technical rebound aja ya, habis itu lesu lagi. Cuman untuk fundamental untuk SMDR ini semakin kesini semakin bagus, yaitu ya bagusnya sih di situ untuk saham SMDR dari segi fundamentalnya semakin kesini semakin bagus. Ini kalau kita cek dari segi equity ya kan naik terus dari segi equity, kemudian dari segi hutang bersihnya berarti hutangnya itu semakin berkurang, malah
di kuartal 3 kemarin udah punya cash 1,2 triliun ya untuk saham SMTR. Jadi dari segi fundamental perusahaan cukup menarik. Kalau segi bandarmologi sih saya kurang gimana ya untuk saham SMTR ini, banyak yang pegang itu ya broker retail sih, tapi ya disclaimer kalau menurut saya sih untuk besok ya tanggal 31 ya stock splitnya itu di 452 ya. Ya, kita lihat aja besok. Semoga bisa naik lah habis stock split. Karena saya juga nggak pegang juga ya untuk saham SMTR. Cuman kalau kita cek untuk transaksinya dalam 1 bulan terakhir, ya seperti ini. Nggak ada yang akumulasi ya. Malah BK net sell 7,6M dan BK-nya ini BK asing ya. BK asing yang jual 7,6M. Oke, itu untuk saham SMTR. Selanjutnya kita cek saham laju. Yang hari ini open gap atas ya, tadi itu untuk saham laju itu open di sini, jadi langsung open gap atas, jadi nggak memberikan kesempatan retail masuk di awal market, jadi habis retail masuk langsung turun mungkin ya. Soalnya untuk hari ini untuk saham laju ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk candlenya bearish Marubozu ya, jadi mulus open gap atas langsung turun, nggak ada perlawanan sama sekali kalau candlenya ya, walaupun secara keseluruhan masih ditutup surplus 2,96%. Terus siapa yang nyangkut di atas? Coba kita cek ya. Yang nyangkut di atas untuk saham laju. Hari ini tanggal 30 Januari. Ya ini ya. AG masuk 3,6M. Hari ini CYP, XL, XI, NI ini kan broker-broker yang kebanyakan dipakai oleh retail ya. Saya juga memakai salah satu broker, salah dua malahan ya. Ya ini broker-broker retail hari ini masuk dan harga sahamnya turun. Dan mereka nyangkutnya di harga 150-an, 153 ya. 153 ya di arah sini sih nggak tinggi-tinggi banget. Kemungkinan besok market utamanya YP-nya net B1,4, AVG-nya 152, floating loss ya. Dan yang jadi underwriter-nya itu kalau nggak salah siapa ya untuk saham laju itu? Laju underwriter-nya XA, dan untuk XA-nya hari ini gimana? XA enggak ini cuma net sale 162 juta, jadi belum tampil. Kalau kita cek dari awal IPO juga untuk XA net sale 306 juta aja. Dan kalau dari awal IPO market utamanya YP, MGM-nya net sale 4M, YP-nya cenderung scalping trading, jadi ya masih ada harapan naik sih untuk laju itu. Cuman kalau lihat transaksi hari ini sebagian yang masuk itu retail, mungkin di awal market turun dulu ya, sepertinya sih seperti itu. Jadi kalau mau average zone ya jangan buru-buru ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik ya, entah kapan. Cuman untuk besok sepertinya akan turun dulu, sepertinya ya, ini cuman perkiraan saya aja, sepertinya sih akan turun dulu. Mengingat hari ini ya itu beberapa broker retail masuk lumayan banyak di saham laju ya, dan hari ini juga langsung open gap atas turun dan nggak ada perlawanan buat naik. Semoga aja nggak ARB ya untuk saham laju besok Selasa. Oke, itu untuk saham laju.